benar-benar menyimpan banyak sejarah dulunya. Sebelum jadi masjid, ini itu adalah penjara tahanan politik Jepang. Nah, tadi udah sebagian dijelaskan. Yuk ikut aku penelusuran. Di sini itu tempat jemaah laki-laki sholat. Ayo kita ke atas. Terus ada Al-Quran yang sangat gede banget. Ya, itu bukunya. Di sini juga ada beduk. Nah, tadi sudah dipaparkan beduk ini kegunaannya untuk apa. Kita bisa melihat ada banyak banget kaligrafi yang ada di tembok-tembok masjid tersebut. Yuk ikut aku. Nah, di atas juga ada relief-relief seperti bacaan Arab. Nah, masjid ini juga dibangun bukan hanya orang-orang muslim saja, tapi beberapa etnis dari masyarakat lain pun ikut turut serta membangun masjid ini. Jadi Masjid Al-Ittihad ini adalah masjid persatuan. Arti Al-Ittihad yaitu persatuan. Jadi masyarakat di sini bersatu untuk membangun masjid ini. Karena masjid ini terletak di antara gereja dan kelenteng. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Agung Al-Ittihad dalam sejarahnya awalnya adalah tempat ini dulu bekas penjara tahanan politik untuk Jepang. Jadi di sini dulunya penjara, dan setelah Jepang pergi dari Indonesia, tempat ini kemudian terbengkalai. Akhirnya ketika Indonesia merdeka, sudah ada pemerintahan yang sah di Tangerang. Dulu namanya masih Kabupaten Tangerang masih jadi satu. Tempat ini diminta untuk sebagai tempat dibangunnya masjid. Dulu kita baru punya masjid Kalipasir ya, masjid Kalipasir itu kan sejarah masjid tertua di Tangerang. Nah, Masjid Al-Ittihad adalah menjadi masjid milik Kabupaten Tangerang yang dibangun oleh pemerintah kabupaten. Tapi jangan bayangkan Tangerang sekarang seperti Tangerang yang dulu. Ya, Tangerang yang dulu masih masyarakatnya masih baru merdeka, masih isinya petani dan lain sebagainya gitu. Jadi masjid ini dibangun sebagai sebuah simbol dari bersatunya masyarakat Tangerang. Makanya namanya Al-Ittihad. Al-Ittihad itu adalah simbol persatuan. Persatuan apa? Persatuan antar umat beragama. Masjid ini dibangun di antara gereja dan kelenteng. Dan yang membangun masjid ini juga memang dari berbagai agama, tidak hanya orang Islam. Nah,
itulah awal muasal kenapa masjid ini kemudian diberi nama Al-Ittihad, salah satunya itu. Dan alhamdulillah terus menjadi sebuah simbol bersatunya Tangerang dan simbol keagamaan umat Islam di Tangerang. Sampai pada saat Tangerang kemudian berpecah menjadi Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, masjid ini dikelola dan dijaga oleh menjadi aset Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah pada tahun 2023 kemarin, tepatnya 2021 kemarin, masjid ini kemudian diserahkan kembali ke Kota Tangerang, dan pada tahun 2023 kemarin resmi kepengurusannya diambil alih oleh Kota Tangerang. Jadi kepengurusan Masjid Agung sejak 2023 sudah pemerintah Kota Tangerang sampai sekarang, dan alhamdulillah masih tetap menjadi masjid yang legendaris, tempat orang Tangerang biasa menjadikan karena memang posisi masjid ini itu ada di titik 0 Kota Tangerang. Jadi titik 0-nya 0 kilometernya Tangerang itu dulu di depan Masjid Agung Al-Ittihad dalam sejarahnya. Jadi kalau mau nanya 0 kilometernya Tangerang di mana, ya itu di depan Al-Ittihad, 0 kilometernya Tangerang. Dekat dengan pasar lama, ya, tempat wisata kuliner, dekat dengan gereja, dekat dengan Buntek Bio Kelenteng itu, dan di sebelahnya Kali Cisadane. Oke. Luar biasa, mereka masih Tangerang ini sekarang punya Masjid Raya Kota Tangerang, itu adalah salah satu ikon Kota Tangerang. Tapi Masjid Agung sebagai bagian dari sejarah tidak terpisahkan dari Tangerang Raya, dia tetap menjadi sebuah simbol ikon tidak hanya Kota Tangerang tapi juga orang Tangerang pada umumnya, kabupaten dan Tangerang. Dari tahun ke tahun kan pasti pengelolaannya beda-beda. Oh iya, kalau untuk DKM-nya, Dewan Kepengurusan Masjidnya itu per 5 tahun sekali ditunjuk oleh Wali Kota Tangerang selaku pemilik aset masjid ini, dan dari kepengurusan DKM itulah kemudian masjid ini dikelola untuk kemakmuran masjidnya. Nah, Kota Tangerang sendiri akan membantu mensupport pengelolaan melalui kebersihannya, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan. Tapi untuk kepengurusan dan maksudnya untuk kegiatan-kegiatan masjid, disitulah Dewan Kemakmuran Masjid yang akan mengurusnya. Dari segi pemberian masyarakat kan masjid ini dulunya punya sejarah yang benar-benar menarik. Bagaimana sih cara mengenalkan ke masyarakat luar untuk penduduknya adalah sejarah tahanan politik? Ya, sementara ini kami memberikan mengedukasi itu melalui kami bekerjasama dengan dinas-dinas yang terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas dari Kementerian Agama. Pada saat mereka misalkan mungkin mengadakan wisata sejarah di Kota Tangerang, ketika mereka mampir ke masjid ini, ya kita ceritakan kejadian dan ceritanya. Karena memang kebetulan di sini juga masih ada beberapa situs ya. Jadi tentang masjid ini selesai dibangun sekitar tahun 61, dari tahun antara 52 sampai 57 mulai dibangun, baru selesai tahun 61. Itu ada situsnya, masih ada. Kemudian masih ada juga beduk